serta penghormatan dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut itu ada lembaga penegakan HAM. Nah, lembaga-lembaga tersebut itu apa aja? Ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta Pengadilan HAM. Kalau ini baru ada ya Mbak, baru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kalau yang tadi pada masa Orde Baru itu adalah Komisi Hak Asasi Manusia. Komnas HAM ini itu pertama kali dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 pada tahun 1993. Tanggal 7 Juni 1993. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM itu telah dikuatkan kedudukan dan fungsinya sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Oh iya Mbak Evi, silakan. Sekarang kira-kira tujuan dari Komnas HAM itu apa? Tujuan dari Komnas HAM itu apa? Tujuan dari Komnas HAM itu adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan memampukannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, itu umumnya tujuan dari Komnas HAM itu untuk penegakan HAM. Untuk spesifikasinya itu dia untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Kemudian dia juga mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oke, setelah itu lanjut ke Pengadilan HAM. Kalau Pengadilan HAM itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, karena judulnya dia sudah Pengadilan HAM, berarti dia pengadilan khusus untuk masalah atau perkara hak asasi manusia. Nah, Pengadilan HAM ini berada di bawah lingkup peradilan umum dan berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota.
karena ini adalah pengadilan khusus, dia khususnya untuk apa? Khusus untuk HAM, tetapi HAM yang seperti apa? Pengadilan HAM ini dibentuk khusus untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat. Contohnya apa? Pelanggaran hak asasi manusia berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang digolongkan dengan pelanggaran berat itu seperti apa? Pembunuhan, tapi pembunuhan yang seperti apa? Pembunuhan yang massal. Contohnya itu adalah genosida. Genosida itu apa? Genosida itu adalah usaha untuk menghabisi suatu kaum atau suku bangsa oleh suku bangsa lain. Jadi ini ngeri ya. Ini dia punya tujuan, dia punya usaha untuk menghabisi suatu kaum yang lain. Misalnya ada suku bangsa A ingin menghabisi suku bangsa B. Sekarang kita bicarakan mengenai pengadilan HAM, Mbak Sri. Pengadilan khusus hak asasi manusia untuk pelanggaran yang berat. Salah satunya itu adalah genosida. Genosida itu usaha sistematis untuk menghabisi suatu kaum atau suku bangsa oleh suku bangsa lain. Itu namanya genosida. Contohnya di sini itu pada Perang Dunia Kedua, Hitler hendak menghilangkan hak hidup bangsa Yahudi. Di situ ribuan orang Yahudi mati di kamp konsentrasi. Oke, Mbak Nuna. Kemudian pelanggaran berat lainnya itu adalah kejahatan kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kejahatan kemanusiaan itu adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya, ada kekejaman tentara Serbia Bosnia terhadap penduduk sipil Bosnia di tahun 1990-an dalam Perang Balkan.